Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Ini adalah contoh dari baterai. Apakah itu yang sekali pakai atau yang bisa diisi ulang? Ini juga contoh dari aki, ada yang kering, ada yang basah. Ini contoh dari genset ya, generator. Semua contoh ini merupakan sumber tegangan pada sebuah rangkaian listrik. Sumber-sumber tegangan ini memiliki spesifikasi alatnya, biasanya tertera di sana. Contoh, misalkan yang baterai ini, spesifikasinya adalah tegangannya 1,5 volt. Nah, 1,5 volt itu kan sebelum digunakan dalam sebuah rangkaian kan ya? Itu maksudnya apa? Untuk memahaminya, coba kita lihat dulu simulasi berikut ini. Ya, di sini ada sebuah sumber tegangan baterai yang belum dirangkaikan pada sebuah rangkaian listrik. Yang seperti kita ketahui, baterai ini bisa digunakan misal pada jam atau pada remote dan lain sebagainya. Kalau kita ukur tegangannya atau beda potensial di ujung-ujungnya sebelum dia digunakan dalam sebuah rangkaian, ternyata memang ada nilai tegangannya atau beda potensialnya. Di sini berarti spesifikasi baterai ini adalah 9 volt. Nah, yang dimaksud dari 9 volt ini tuh apa? Nilai apanya? Itulah yang dimaksud dengan gaya gerak listrik, yang merupakan beda potensial atau tegangan antara ujung-ujung sumber tegangan sebelum digunakan pada sebuah rangkaian listrik. Ketika sudah digunakan pada sebuah rangkaian listrik, ternyata GGL tersebut mengandung energi atau sumber tegangan tersebut mengandung energi yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik yang bergerak dari potensial tinggi, dari kutub positif ya, ke potensial rendah, itu kutub negatif. Yang secara matematis seperti ini. E sama dengan dW dQ. E ini adalah GGL-nya, dW adalah usaha, dQ-nya adalah muatan. Itu artinya sumber GGL melakukan usaha atau kerja pada muatan-muatan listrik yang melewatinya dengan meningkatkan energi potensial muatannya. Dalam hal ini ketika muatan sebesar dQ melewati suatu sumber GGL, maka muatan tersebut akan mengalami usaha sebesar dW. Ini keterangannya, E-nya GGL, satuannya volt, W-nya usaha, Joule, Q-nya muatan, C atau coulomb. Ini contohnya sebuah sumber tegangan ya, misalkan baterai. Ini kalau kita simbolkan, di dalam sebuah baterai ini ada kutub positif, kutub negatif. Nah, seperti ini. Oke, ini simbol tegangannya. Berarti ini adalah GGL-nya karena belum dirangkaikan dalam sebuah rangkaian listrik. Dan sumber tegangan ini, sumber GGL ini memiliki yang namanya hambatan dalam. Itu E-nya, itu R kecilnya. Ini GGL-nya, ini hambatan dalamnya. Satuannya ohm. Bisa kita lihat ini rangkaian sederhana. Di sini ada sumber tegangan GGL-nya yang memiliki hambatan dalam dihubungkan dalam sebuah resistor ya pada sebuah rangkaian, dan ini ada saklar. Ketika saklar S-nya tidak dihubungkan, masih dalam keadaan off berarti artinya tidak ada arus listrik yang mengalir. I-nya sama dengan 0 tentu saja karena di sini rangkaiannya rangkaian yang terbuka, belum tertutup. Beda potensial di ujung titik A dan B, kita sebut VAB, sama dengan GGL dari sumber tegangannya. Nah, ketika saklarnya ditutup, tentu akan ada arus yang mengalir. Oke, dari kutub positif nanti mengalir ke kutub negatif. Beda potensial di ujung titik A dan titik B, itulah yang disebut dengan tegangan jepit. Jadi yang dimaksud dengan tegangan jepit adalah
beda potensial antara kutub sumber tegangan setelah dipasang pada suatu rangkaian listrik tertutup. Artinya sudah ada arus yang mengalir. Secara matematis ditentukan dengan persamaan VAB sama dengan GGL-nya dikurangi I dikali R kecil. R kecil ini ingat adalah hambatan dalam dari sumber tegangannya, sumber GGL-nya. Ini keterangannya. VAB tegangan jepit, E-nya gaya gerak listrik, satuannya sama volt, I-nya arus listrik, ampere, R kecilnya hambatan dalam, ohm, R besar ini hambatan luar. Karena kalau VAB-nya kita lihat dalam tinjauan atau hambatan luarnya, ini hubungannya dengan hukum ohm. VAB sama dengan I dikali R, R-nya R besar. Contoh soalnya, sebuah resistor memiliki hambatan 10 ohm. Resistor tersebut terpasang pada sebuah rangkaian listrik yang memiliki sebuah sumber GGL 6 volt. Sumber GGL tersebut memiliki hambatan dalam sebesar 2 ohm. Tentukan arus listrik pada rangkaian dan tegangan jepit sumber tegangan tersebut atau sumber GGL tersebut. Diketahui R besarnya berarti ini hambatan luar ya, 10 ohm. GGL-nya nilainya 6 volt dan hambatan dalam R kecilnya 2 ohm. Yang ditanya adalah arus dan tegangan jepitnya. Ini tadi ya skema dari rangkaian sederhananya seperti ini. Kita jawab, hambatan total kita lihat, yaitu penjumlahan antara hambatan luar dan hambatan dalam di sini. Yang sudah include di sini. Artinya dia tersusun secara seri. Artinya maka tinggal jumlahkan saja. 10 ditambah 2 ohm, hasilnya adalah 12 ohm. Kita punya persamaan hukum ohm, V sama dengan I dikali R, maka R di sini adalah R totalnya. Sehingga nilai I sama dengan V per R total. Nah, V di sini adalah GGL. Sehingga I-nya GGL per R total. GGL-nya 6, R totalnya 12. 6 dibagi 12 adalah setengah. Satuannya ampere. Jadi arusnya setengah ampere pada sumber GGL tersebut. Kemudian tegangan jepit, rumusnya E dikurangi I dikali R kecil. Tegangan atau GGL-nya tadi 6, dikurangi arusnya 0,5, R kecilnya 2. 0,5 dikali 2 adalah 1. 6 dikurangi 1 sama dengan 5 volt.